Oke, dalam kali ini kita akan membahas tentang metode dan instrumen pembayaran untuk dalam ekspor dan impor. Maka di sini biasanya dalam pembayaran itu akan ditentukan bagaimana dalam prakteknya biasanya digunakan dengan Incoterms. Incoterms yang digunakan sekarang adalah Incoterms tahun 2010, di mana ada 11 macam tipe dalam Incoterms. Nah, sehingga dalam calculation kita atau perhitungan kita di situ akan bisa menentukan dalam ekspor import cost-nya dalam untuk pembayaran di international trade. Oke, maka di sini saya akan membahas tentang instrumen dan metode. Instrumen yang biasanya sering digunakan adalah dengan menggunakan letter of credit, di mana letter of credit dipercaya adalah merupakan metode atau cara pembayaran yang paling aman bagi kedua belah pihak. Di sini kita bisa melihat dalam market itu terdapat eksportir dan importir, sehingga letter of credit dari dua belah pihak mempercayai kepada bank, di mana nanti bank sebagai pihak penengah untuk menjadi sumber transaksi dari eksportir dan importir. Maka dalam cara pembayaran ini, kenapa yang paling disukai adalah ini karena bagi eksportir itu adalah pertama mengurangi risiko credit risk, lalu yang kedua adalah mengurangi associated political risk, yang ketiga adalah tidak dibutuhkannya dengan credit risk, lalu yang berikutnya adalah requirement to pay up or no, artinya pembayaran itu seperti ini. Dalam hal ini adalah semua hal ini dilakukan untuk menghindari risiko-risiko yang ditakutkan bagi eksportir dan importir. Pada umumnya adalah dari eksportir dan importir, kedua belah pihak ini itu tidak saling bertemu pada biasanya dalam sistem tradingnya mereka, sehingga ada timbul kekhawatiran dari dua belah pihak untuk saling takut untuk mengirimkan barang atau mengirimkan transfer fundnya mereka atau uangnya. Maka di sini mereka menggunakan dengan pihak dari bank. Oke. Dari itu semua, maka di sini kita mencoba untuk bagaimana mencari cara pembayaran dari dua belah pihak yang paling aman. Maka sebelum itu kita akan membahas tentang eksportir dan importir itu sendiri. Sehingga di dalam ekspor import management kita mengetahui karakter dari masing-masing tiap vendor dalam artian eksportir atau importir atau third party, sehingga kita mengerti apa peranan masing-masing. Baik di sini juga bisa dalam peranan bank itu harus seperti apa. Dari semua hal ini adalah supaya kita bisa sama-sama mengerti bagaimana dalam ekspor dan impor supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Maka setelah nanti kita akan sama-sama mengerti bagaimana peranan masing-masing, sehingga di sini pada prakteknya nanti biasanya harga per unit itu akan ditentukan dengan menggunakan Incoterms. Contohnya misalkan bisa dengan menggunakan CIF, FOB, dan biasanya akan ditentukan dulu pada depannya adalah apakah ini menggunakan dengan dokumen collection atau menggunakan transfer. Sehingga di sini dalam Incoterms kita akan mengetahui per unitnya itu berapa. Tentunya dimana dengan menggunakan contohnya misalkan dengan menggunakan export, biayanya akan jauh lebih murah daripada menggunakan delivery duty paid, yang dimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi pada sesi berikutnya.